Semoga kita dikenali nih wajah-wajah kita oleh baginda Rasulullah SAW ya. Baik pemirsa, di Cahaya Kalbu seperti biasa kita kenalan dulu sama bunda-bunda yang ada di studio ya. Ini resep hari ini Maya, ada luar biasanya banyak ibu-ibunya ya. Dari mana ini Bu? Cicaleng Kak, siapa yang mau memperkenalkan? Ibu ya, boleh silakan Bu, enggak berdiri aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, nama saya Nur Sadia dari Majelis Taklim Al-Mu'awanah di Cicalengka, RT 4 RW 6. RT 4 RT 6. Ya. Alhamdulillah, Masjid Taklim kami mengadakan pengajian rutin istighosah hari Selasa suka ngaji Arab, hari Sabtu biasa Rutinan ngaji lagi ya Bun ya. Alhamdulillah kami membawa berapa orang Bu? 30. Ibu mau diatur lagi dikit-dikit. Berapa 30? 32. Oh, Masya Allah. Semuanya udah berapa orang sih Bu? Semua anggota majelis taklimnya? Banyak ya? Banyak. Baiklah. Ibu ada yang? Nggak ada? Oh tidak apa-apa. Baiklah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun, tepuk tangan dulu dong untuk kita semuanya yang hadir hari ini ya. Biar semangat semuanya ya. Baik, pemirsa hari ini kita akan menggali tentang Al-Quran ya. Jadi sebenarnya Al-Quran itu kan memang jadi pedoman hidup kita. Semua petunjuk tentang kehidupan ini sesungguhnya ada di dalam Al-Quran. Cuma kita suka males aja ya melihatnya lagi. Yuk kita akan bahas ya. Tema kita hari ini adalah Al-Quran sebagai kompas moral di era modern. Waduh, kalau zaman sekarang ini ya gempuran digital yang luar biasa ya. Bukan cuma digital tetapi juga realisasinya, realitasnya ini juga membuat kita agak-agak ngeri sebetulnya ya. Yuk kita akan bahas tentang Al-Quran ya di era modern seperti apa. Narasumber kami hari ini ada Ustadz Andri Abdul Basit SPD MPD. Assalamualaikum Pak Ustadz. Nama? Alhamdulillah ya. Ibu-ibu pasti sudah kenal dengan beliau ya. Baik, Ustadz mangga silakan. Kita akan sambil duduk saja ngobrol-ngobrol tentang Al-Quran di era yang sekarang ini, karena di situ ada kompas juga gitu ya. Ada juga tentang moral, Bu. Ada juga di era sekarang ini. Sebenarnya dulu juga modern ya. Cuma kita nggak tahu seperti apa modernnya. Bertahap, betul. Nah, Ustaz, silakan. Bagaimana ini bahasannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja wa anzalal huda wa rahmatan wa shifaa'an wa siraja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada kata yang paling utama, tiada rasa yang paling bahagia, tiada ungkapan yang paling bermakna. Puji kita serahkan kepada Allah yang Maha Suci, yang telah menciptakan kita semua sebagai insani yang bervariasi. Ada pemuda, ada pemudi, ada aki-aki, ada nini. Kayaknya nggak usah gini di tangannya Ustaz. Tadi aki-aki. Ya, ada Ibu Devi di TVRI. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di majlis ilmi yaitu yang disediakan oleh TVRI. Semoga diberkati Allah Rabbul Izzat. Amin ya Allah. Oke, Ibu Devi, zaman sekarang ini zaman modernisasi ya. Serba canggih sekali. Ya, perlunya yaitu kompas di era modernisasi itu apa? Yaitu adalah Al-Quran. Apa sih Al-Quran? Al-Quran adalah huwa kalamullahi al-munazzalu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril. Jadi Al-Quran itu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan melalui malaikat Jibril. Jangan diragukan lagi itu ya. Jangan diragukan lagi. Itu pedoman kita semua. Nah, di sini butuhnya di era modernisasi ini, satu butuh pegangan yang pasti, yang kedua butuh penuntun yang hakiki,
Yang ketiga, butuh lagi kompas yang sejati. Supaya apa? Hidup kita terarah, tidak sampai salah arah, Iya. dan hidup tenang. Makanya dengan apa? Al-Quran. Sebagai apa? Petunjuk kita. Sebagaimana dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allah dari yang sebut. Sadaqallahu adzim. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Nah, disinilah di era modernisasi ini yang dulu, mohon maaf kata ibu nih, dulu juga modern, tapi sekarang lebih modern. Yang dulu zaman ontak, sekarang zaman Toyota. Yang dulu zaman tasbih, sekarang pakai HP, ada di HP juga sekarang. Nah, di sana gimana caranya kita zaman modernisasi ini supaya kehidupan kita itu seimbang, ya, bisa menjalankan di era modernisasi. Jangan sampai ketinggalan. Karena tanpa Al-Quran nanti spiritual kita kosong. Materi maju, spiritual kita kosong. Ya, kan gini ya, Al-Quran itu kan diturunkan ribuan tahun yang lalu ya. Itu melalui malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah ya, dan bertahap. Nah, ini kan sampai kepada zaman sekarang ini kan sudah bentang waktu lama sekali. Tetapi ini kan tidak selalu relevankah Al-Quran itu dengan perkembangan zaman yang ada? Ataukah ada yang beberapa yang memang perlu kita tafsirkan secara menyesuaikan dengan zaman gitu? Itu nggak sih? Ya, memang harus. Tapi tetap ini. Tapi dalam Al-Quran itu, yaitu dengan penilaian yang masih tetap. Ketetapan yang masih tetap, penjelasan yang masih tetap, tapi zaman berubah, Al-Quran masih tetap. Dan itu relevan terus ya sampai sekarang. Karena apapun, sesulit apapun, Al-Quran bisa menjaga. Oh, jadi sebenarnya gini Bun, permasalahan apapun dalam kehidupan kita sehari-hari ya, itu jawabannya ada selalu. Iya. Oh, jadi sebenarnya jangan takut. Jangan takut. Tapi kenapa kita suka galau ya? Karena kan ini udah dari dulu udah ditentukan. Zaman pasti akan naik, bangunan pasti akan naik. Itu kan zaman akhir itu. Tapi nanti di sanalah siapa yang menuntun kita, bagaimana caranya? Itulah Al-Quran yang dibawa terus sampai turun temurun kepada alim ulama, al-ulama warasatul anbiya. Kan gini, sekarang kan zamannya seperti ini ya. Ini ada kata-kata sebagai kompas ya, itu sebagai kompas. Bagaimana kita bisa menggunakan Al-Quran sebagai kompas dalam kehidupan kita sehari-hari? Kan kompas mah kadang-kadang kalau kita tersesat ya, nah mana utara, mana selatan gitu ya. Ini gimana kemudian kita bisa menggunakan Al-Quran untuk hidup kita? Oke. Nah, ini kan lihat dari kompas itu adalah untuk mengarahkan seseorang supaya tidak sesat, ya, supaya tidak tersesat jalannya. Nah, Al-Quran inilah sebagai kompas moral supaya tidak tersesat kepada jalan yang tidak benar. Karena Al-Quran adalah untuk tetap kepada jalan yang benar, petunjuk yang benar. Bahkan kita membawa kita nanti bekal di akhir, dunia akhirat akan selamat. Berarti kita harus belajar dan mau mendalami isi Al-Quran itu ya. Makanya jangan hanya membaca dengan lisan, tapi membaca dengan hati, pahami, dan amalkan dalam perbuatan kehidupan sehari-hari. Ya, kadang-kadang kita juga suka mempelajari ya Bung ya. Kalau saya mah gitu ya, punya pengalaman aja. Suka sepotong-sepotong gitu ya. Benar nggak? Oh, cenah di dia teh aya ieu artinya teh yang menyenangkan, jadi udah aja yang itu sepotong gitu diambilnya. Boleh nggak sih seperti itu? Boleh aja. Boleh aja. Ya. Itu daripada enggak. Iya betul sih, daripada tidak. Daripada enggak. Ya. Iya betul. Boleh 1 bulan nggak bisa, ya 2 bulan sekali. 2 bulan nggak bisa, 3 bulan sekali pelajari. 3 bulan nggak bisa, 4 bulan. Nggak bisa juga, mati aja. Artinya ada kewajiban kita untuk mentadaburi. Itu mentadaburi, pelajari gitu ya. Bahkan kita mengamalkannya itu lebih baik. Tapi adakah kata terlambat ya untuk orang-orang yang sudah usianya itu ya dari mas santren lah kan ya. Kalau yang mas santren kita juga paham ya Bun ya. Ini mah
anak-anak kita, mungkin diri kita sendiri ya Bun, di usia-usia seperti sekarang ini kita barulah sadar bahwa harus mempelajari Al-Quran dan harus mengamalkannya. Iya, makanya jamaah ibu-ibu ini sering mempelajari Al-Quran walaupun sudah usia ada 70, 27 27 sampai 30. sampai 30. Masya Allah, Ibu ya, ada luar biasa. Oh ya, berarti ini memang apa namanya ya, menjadi kompas moral. Ada lagi di situ moral. Kenapa menitik beratkan kepada moral? Iya, karena kan kalau misalkan tanpa Al-Quran ya itu nanti akan turunlah moral, nanti krisis moral. Pertama, mohon maaf ya, satu, menurunnya kejujuran, menurunnya keadilan, menurunnya kasih sayang, dan sampai lain sebagainya tentang kebaikan-kebaikan. Maka mohon maaf, banyak orang yang pintar tapi tidak benar. Harusnya yang pintar tapi benar, jangan pintar tidak bermoral. Iya, tidak bermoral. Oh, betul-betul. Berarti memang kita harus sebetulnya meluangkan waktu yang cukup banyak ya. Ya. Tapi boleh jujur ya Bun ya. Coba tanya putra-putrinya, tanya cucu-cucunya Bun. Lebih banyak buka Al-Quran atau lebih banyak scrolling HP aja? Scrolling. Zaman sekarang ya Bun. Coba tanya sama Jazaka. Hei kalian, lebih banyak buka Al-Quran, lebih banyak scrolling HP. Itu kan, ini mah realita ya, kita bicara begitu, benar nggak? Mudah-mudahan ya dengan adanya ini, kajian ini, mudah-mudahan tersentuh ya. Betul. Setidaknya ya, oh iya ya, pasti nanti esok harinya mulailah. Esok harinya berkembang. Harusnya begitu. Harus. Tapi realitasnya lagi begini loh Ustaz. Ya. Untuk seseorang yang belum bisa membaca Al-Quran, hanya membaca saja ya Bun, tidak dengan pengertian yang lain yang lebih dalam. Ketika diajak ke majelis taklim, itu suka merasa malu. Malu dan pada akhirnya sungkan dan pada akhirnya enggak jadi berangkat tuh. Karena merasa dirinya itu memang tidak terbekali dengan ilmu yang cukup untuk ke situ. Nah, yang jadi harusnya dibagaimanakan ya? Ya itulah ya resiko yang memang tantangan bagi yang mencari ilmu. Karena di sisi lain malas itu yang sangat susah sekali. Ya, perlu dibenahi, perlu diayomi, bagaimana caranya supaya ibu-ibu mau. Mungkin diadakan, ayo dopres. Kayaknya mau dulu kayaknya. Jadi memang harus ada apa Ya, ya? harus ada tarikan. Sekarang itu zaman modern ini Iya. berbeda untuk sekarang. Bahkan anak-anak pun nggak ada yang main kayak